Tahu nggak, Rin, banyak orang di Indonesia yang ternyata menyarankan untuk berobat ke Malaysia dan Singapura. Apa benda nih, weh? Tahu nggak kamu? Kita punya negara tetangga, Malaysia. Malaysia? Mendagri Tito akan melelang 100 pulau di Indonesia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. tahu nggak, Rin, banyak orang di Indonesia yang ternyata menyarankan untuk berobat ke Malaysia dan Singapura agar lebih akurat. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya ketertinggalan dalam fasilitas antara Indonesia dan Malaysia, serta butuh setidaknya 1 kuadriliun untuk bisa setara dengan Malaysia. Gila sih, berarti emang tertinggal sejauh itu ya layanan kesehatan kita. Pantas banyak yang berobat ke sana. Iya benar banget. Jadi kemarin ada netizen yang ngomong kalau ingin lebih akurat diagnosanya, setidaknya berobat ke Malaysia. Jadi pada intinya ia pernah ke rumah sakit yang cukup gede di daerah Jabodetabek. Dokter spesialisnya itu good rating di online. Nah, lutut omanya itu bengkak. Dia bilang ke dokternya, ini ada airnya, jadi bengkak. Dokternya kekeh dan mengatakan nggak ada airnya. Dan setelah itu bengkaknya nggak kempes-kempes. Mereka sekeluarga pergi ke Singapura dan ternyata benar lutut omanya ada air. Lalu disedot dan bengkaknya kempes. Kemudian ada lagi nih, orang Indonesia itu ayahnya ngeluh matanya kabur. Waktu dicek di Indonesia itu nggak ketahuan. Iya bener banget. Namun waktu dibawa ke Melaka, Malaysia, baru ketahuan ada tumor segede telur di posisi belakang mata. Mereka operasi 100 juta rupiah dan sehat sampai sekarang. Ada kejadian lagi nih, orang Indo divonis kanker dan kemo di Indonesia. Ternyata waktu dibawa ke Singapura, tumornya itu jinak dan bisa dioperasi doang. Kualitas alat, maintenance, dan infrastruktur kesehatan di Indonesia memang jauh ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Itu Pak Menterinya aja ya, Pak Menterinya, Menteri Indonesia, menterinya Pak Prabowo itu mengakui bahwa di hospital-hospital kita itu jauh tertinggal dari Singapura dan Malaysia. Bayangkan, menterinya aja udah mengakui itu semuanya gitu. Jauh tertinggal katanya. Kok masih ada tuh? Masih ada tuh orang-orang yang bilang Indonesia tuh lebih maju dari negara-negara ASEAN lainnya. Apanya lebih maju, apanya itu? Gue pengen nanya sama orang-orang. Ini menterinya loh. Menterinya Pak Prabowo ini jujur udah. Kan ada ya di jiran gue ini. Dulu ada sekitar tahun 2012 itu sakit. Dia dibawa ke Surabaya, dibawa ke Jakarta, itu katanya nggak ada penyakitnya. Sampai-sampai keluarganya di sini itu mengira itu sihir. Ternyata setelah dibawa ke Pineng, nah disitulah ketemu penyakitnya dan dioperasi atau dibedah gitu ya. Di sana diobati sama dokter di sana di Malaysia. Sekarang sembuh tuh, masih hidup orangnya itu. Ya sampai berpikir orang-orang sini tuh kan kalau dibawa ke dokter nggak tahu, nggak ada penyakitnya, yang pikirannya orang Indonesia itu yang pasti itu ada sihir atau santet gitu kan, pikirannya gitu. Setelah dibawa ke Malaysia ternyata ada penyakitnya guys. Kan lucu itu. Aduh, sekarang sehat alhamdulillah orangnya. Itu ada pernah ada di tahun 2012 itu. Sekitar tahun 2012 kalau nggak silap guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Apa benda nih, weh? Perang. Aku kata ya, tapi ini bukan Indonesia guys. Ini bukan Indonesia guys ya. Ini bukan Indonesia. Sebagai aku guys ya, orang Indonesia sebenar guys ya. Kalau beras mereka habis, wadidaw, joget. Ini bukan Indonesia guys. Ini apa yang aku akui, ini mungkin video AI guys ya. Ini AI yang dibuat oleh yang mungkin
aku nggak tahu, tapi mungkin orang yang tidak suka dengan Indonesia guys. I don't know, tapi ini AI guys ya. AI. Kalian mungkin apa itu AI itu? AI. Tapi kok kayak kenal itu ya. Gaya-gaya cara makannya. Terus apa ya? Tempat-tempatnya gitu kok kayak di negara apa itu? Kok gaya-gaya tempatnya, gaya-gaya makannya itu kok kayak kenal aku ya. Orang mana itu ya? Gak mungkin kayaknya kalau itu orang Malaysia kan. Pastinya ya orang Indonesia itu. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Tahu nggak kamu? Kita punya negara tetangga, Malaysia. Malaysia itu bisa menampung ribuan pekerja dari Indonesia. Maaf saya nggak sebut Indonesia. Dari Konoha, ya tetangga kita Malaysia bisa menampung ribuan pekerja dari negeri Konoha. Ya, padahal kekayaan alam Malaysia, mohon maaf nih, dibanding Indonesia itu punya segalanya loh teman-teman. Tapi kenapa justru yang menolong rakyat untuk mencari pekerjaan itu Malaysia? Jadi di Malaysia itu banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Bahkan Jepang, kita nih merdeka, negeri Konoha ini merdeka kan tahun 45. Jepang itu tahun 45 baru dibom. Tapi Jepang itu bisa menampung ribuan rakyat Indonesia untuk bekerja di Jepang. Bahkan mereka sejahtera. Ya, rakyat Konoha di Jepang ya dengan sejahtera. Ya mohon maaf karena anaknya bude saya itu kan kerja di Jepang. Kemarin kan lebaran pulang saya tanya, balik lagi ke Jepang nggak mas? Oh balik saya loh. Kenapa betah di Jepang? Dia udah hampir 10 tahun kan di Jepang. Aku tanya, soalnya di Jepang tuh pemerintahnya ada. Kita benar-benar sejahtera, jalanan bersih, pelayanan umum kayak sakit, rumah sakit gratis, pendidikan gratis. Pokoknya di Jepang itu luar biasa sih fasilitas umumnya, semua yang apa, pokoknya rakyat tuh benar-benar diprioritaskan gitu loh teman-teman kalau di Jepang. Emang benar-benar apa ya, pemerintahnya tuh ada dan bekerja. Nah bedanya di negeri Konoha, pemerintahnya ada, tapi tidak ada. Oknum, saya sebut oknum pemerintahnya ada, tapi seperti tidak ada. Itu ya teman-teman, nggak tahu, saya juga bingung. Oknum pejabat negeri Konoha itu kenapa ya? Rakus, serakah, tamak, apalagi ya yang cocok, rakus, serakah, tamak, foya-foya, pesta pora. Ini saya sebut oknum ya, oknum yang maling duit rakyat. Yang makan duit rakyat. Sementara rakyat itu setiap hari harus merintih perih hanya untuk makan. Begitu ya teman-teman. Sementara gitu aja dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya guys ya, ketika ada orang gitu ya, ada orang Indonesia yang mencaci, menghina Malaysia, gue tuh langsung respon, langsung jawab. Dan kenapa ya? Gue tuh merasa kalau ketika ada orang yang menghina, yang mencaci Malaysia itu, kayak nggak terima gue guys. Bukan gue nggak terima karena gue banyak kawan di sana, bukan. Tapi gue melihat dari sisi positifnya. Gue gini, orang Malaysia itu udah menolong kita gitu, menolong negara yang susah cari kerja dan dikasih kerjaan sama Malaysia, sama orang-orang Malaysia itu. Jadi kalau kita nggak berterima kasih, apalagi sampai menghina mereka, itu kayak kita itu nggak punya apa ya, mempermalukan dirinya gitu, mempermalukan kita sendiri, kan gitu guys. Udah dikasih makan, dikasih pekerjaan di sana, bukannya bersyukur, bukannya berterima kasih, malah yang banyak itu malah menghujat, membuat berita-berita hoax tentang Malaysia, membuat berita yang nggak bener biar mengundang banyak orang lagi yang benci sama Malaysia. Itu herannya gue guys. Padahal kalau kita mentelaah dan berpikir secara jernih, sepatutnya kita itu berterima kasih sama mereka, sama orang-orang Malaysia. Karena kalau orang-orang Malaysia atau kerajaan Malaysia menutup peluang pekerjaan untuk orang-orang Indonesia, entah Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini akan kemana? Karena satu-satunya negara yang menampung paling banyak pekerja yaitu Malaysia. Sampai bukan beribuan lagi tapi jutaan orang Indonesia yang kerja di sana. Kita berlanjut ke video selanjutnya.
Ini dia guys. Mendagri Tito akan melelang 100 pulau di Indonesia dan pada saat itu beliau mengatakan daripada kosong mending dijual aja. Itu yang membuat netizen emosi teman-teman. Astaga, kok bisa kepikiran untuk melelang pulau kosong di Indonesia? Bukannya seharusnya dijaga? Jadi banyak netizen yang menyoroti bagaimana Mendagri Tito akan melelang 100 pulau di Indonesia. Dan ini letaknya ada di Maluku. Dijual melalui lelang di New York. Lelang akan dilakukan melalui perusahaan di Indonesia. Nah ternyata sudah ada penandatanganan MOU, perjanjian kerjasama dengan bupati dan gubernur setempat di sana untuk melakukan pengembangan pulau, bahkan ini sejak tahun 2015. Jadi pada intinya maksud dari Menteri Tito, pulau yang kosong itu dijadikan destinasi pariwisata dan digunakan untuk pembangunan. Jadi dilelang, kemudian dibeli oleh orang asing, setelah itu dibuat pariwisata di sana. Iya, itu maksudnya. Proyek ini sebenarnya masih mangkrak. Jadi ceritanya bakal diadakan kayak ekowisata dan dijadikan resort. Ini juga terjadi di Raja Ampat. Sebenarnya Menteri Tito itu juga menegaskan bahwa pulau ini nggak boleh balik nama. Jadi ya dijual tapi tetap punya Indonesia, hanya saja dikelola oleh pihak asing. Guys, menurut kalian guys, pulau mau dijual guys dengan alasan biar ada yang ngurus gitu. Aduh, kenapa nggak dibuat sendiri? Kenapa harus dijual ke orang asing? Kenapa harus gini? Aduh ya Allah. Meskipun nggak balik nama lah, nggak balik apa, tapi yang pasti kalau pulau itu sudah siap dan banyak pengunjungnya, uangnya akan dari kemana? Kita hanya dapat pajak doang dari tanah itu, dari orang asing itu. Siapa yang menang? Ya orang asing itu yang akan kaya, bukan Indonesia. Kalau kita sudah menjualnya, apapun itu alasannya, masa iya rakyat harus dibohong-bohongi terus? Kenapa nggak dikelola sendiri? Kenapa nggak dibuat sendiri aja? Aduh Pak Menteri kok mau dijual pulaunya? Kenapa nggak sekalian Pulau Jawa nih semuanya jual kemana kayak gitu? Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat.